Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan berjumpa kembali di dalam program Renungan Firman Tuhan hari ini, 7 Oktober 2022. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu berlimpah atas kita semua. Hari ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 25. Nah, saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini yang kita boleh dalami, kita boleh renungkan, bahkan kita lakukan. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan aktivitas dan seluruh rangkaian perjalanan hari kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kami sangat dahsyat. Engkau memberikan kami hati yang baru, tubuh yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, yaitu tubuh yang sehat, yang kuat, untuk terus dapat menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang berbicara kepada kami, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian lebih lagi. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini tentang jagalah hati. Kita pasti bersama-sama boleh melakukan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang kita baca bersama-sama boleh menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 27. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu.
simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Karena begitu banyak orang hari-hari ini yang mulai putus asa dan kehilangan harapan di dalam hidupnya. Kita bisa mengetahui hal itu dengan mudah dari apa yang paling sering keluar dari mulut mereka. Bahkan air muka saja sudah bisa menyiratkan hal itu. Ada banyak orang yang kita temui cenderung berbicara mengenai hal-hal yang negatif, mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, dan sebagainya. Orang begitu gampang bisa tersulut emosi, menjadi sangat sulit untuk sabar, lalu menjadi orang yang pemarah. Di sisi lain, ada orang yang semakin lama semakin tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri, menolak peluang-peluang yang terbuka di depan matanya karena merasa dirinya sudah tidak bisa ataupun sanggup untuk melakukan, bahkan sebelum mereka mencoba atau setidaknya mereka memikirkan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Ada orang yang optimis, ada pula orang yang pesimis. Ada orang yang sabar, dan ada pula orang yang cepat marah. Ada orang yang tidak jemu-jemu berusaha, meski sudah jatuh beberapa kali, tetapi ada orang yang menyerah sebelum bertanding. Ada yang terus percaya akan rencana Tuhan, walau masih berada di dalam situasi yang sulit. Tetapi ada pula yang masih ragu, meski mereka baik-baik saja. Perkataan dan tindakan akan lahir dari hati orang, dan dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai proses dalam menjaga hati, seseorang harus menghindari mulut yang najis. Tidak jelas apakah yang dimaksud dengan menjaga perkataan sendiri, atau jangan mendengarkan perkataan najis dari orang lain. Mungkin kedua-duanya yang dimaksud adalah termasuk di dalam nasihat untuk jangan menyebarkan kelaliman, dusta, mengumpat, percekcokan, perbantahan, perselisihan. Dan biarlah kita dapat menjaga lidah kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, dan itulah yang dapat mengendalikan seluruh hidup kita. Saudaraku, kita boleh saja menjaga bagian dari tubuh kita seperti tangan, kaki, badan, mata, kesehatan. Tetapi yang lebih daripada itu, baiklah kita juga menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang percaya harus mengerti benar bahwa hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hati sangatlah penting, dan menjaga hati itu melebihi dari segala sesuatu yang menghasilkan hidup, sehingga ada kemantapan pada jalan yang rata, karena perkenanan dan kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudaraku, seperti apapun bentuk hati kita hari-hari ini yang rentan dengan pencemaran, meski sudah dipulihkan ataupun diperbaharui, kita tetap perlu menjaganya agar tidak kembali kotor seperti sebelumnya.
Caranya adalah dengan tetap berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, dan tetap mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Jagalah hati kita supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan hidup kita dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudaraku, hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit yang bukan saja menyusahkan kita, tetapi juga mencemarkan banyak orang. Adalah penting bagi kita untuk terus tekun menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, karena dari sanalah seluruh kehidupan kita terpancar. Mari terus jaga hati kita, agar kita bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak kehilangan harapan, hati yang penuh ucapan syukur dan bersukacita, terlebih hati yang mengasihi, dan kita boleh pancarkan semuanya untuk dapat memberkati sesama kita. Saudaraku, dunia boleh berkata bahwa impian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita mustahil. Orang boleh menganggap visi yang Tuhan nyatakan bagi kita sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Namun ketika kita menjaga hati supaya tetap kuat dan impian serta visi Tuhan yang Ia berikan kepada kita, maka kemustahilan akan sirna dan keajaiban Allah akan nyata di dalam hidup kita, dan kita akan tercengang oleh karena karya Tuhan yang nyata. Saudaraku, marilah mulai dari saat ini jaga hati dengan segala kewaspadaan, dan ambillah langkah untuk tidak ragu ataupun bimbang. Keraguan dan kebimbangan hanyalah akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berharap mencari Tuhan. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dan kuasa Tuhan jauh lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Saudaraku, jika dulu Tuhan sanggup melakukan perkara besar, maka sekarang ataupun nanti Tuhan juga sanggup melakukan kedahsyatannya di dalam hidup kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar. Saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami agar kami terus memandang kepada Tuhan. Kami dapat menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Kami tahu di mana hati kami boleh berpusat kepada Kristus, sehingga kami dapat menjaganya dengan murni dan benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Urapi kami terus, pakai kami menjadi alat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat saudaraku yang tetap setia mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati sepanjang hari ini. Apa yang kita lakukan, kita perkatakan seturut kehendak Allah, dan Tuhan membuatnya berhasil. God bless you all.